Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Dwi Ratnasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang NPM 1841009 kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar kajian prosa fiksi. Selamat menyaksikan. Dasar kajian prosa fiksi. Pertama, teks sastra dan non-sastra. Berdasarkan cara penuangan ide, baik tulis maupun lisan, teks dibedakan menjadi dua, yaitu teks sastra dan teks non-sastra. Teks sastra. Teks dikatakan teks sastra apabila teks tersebut mengandung kreasi imajiner atau kreasi imajinatif pengarangnya. Teks sastra bersifat subjektif dan diproduksi untuk hiburan atau entertain. Menurut Horace, terdapat istilah dulce et utile dalam sastra. Istilah tersebut berarti nikmat dan manfaat. Nikmat sendiri berarti karya sastra bisa dinikmati oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, baik dari segi isi, cara penyampaian, maupun aspek keindahan yang tertera dalam karya sastra tersebut. Bermanfaat yaitu bagi siapa saja yang memahami, mendengar, dan membaca karya sastra tersebut pasti akan menjadikan karya sastra sebagai cermin realita kehidupan. Karena karya sastra tidak diproduksi dalam kekosongan budaya. Teks non-sastra atau teks ilmiah. Sesuatu hal yang disusun berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Teks non-sastra tidak diperkenankan mengangkat subjektivitas pengarangnya. Teks non-sastra memiliki cara tersendiri untuk menjelaskan atau to explain ke publik dan mengajarkan ke dalam situasi formal. Jadi, kesimpulannya, perbedaan teks sastra dan non-sastra dapat dilihat dari sifat dan periode suatu karya. Teks sastra memiliki sifat subjektif, yang artinya suatu karya sastra pasti ditulis atau diciptakan oleh pengarang, sehingga pengarang tersebut memiliki hak penuh terhadap karya sastra yang ditulis maupun diciptakan. Sedangkan teks non-sastra bersifat objektif, artinya teks non-sastra ditulis atau diciptakan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan disepakati secara bersama. Perbedaan kedua dapat dilihat dari periode suatu karya. Teks sastra dapat dinikmati kapanpun maupun sudah berubah generasi, karena teks sastra memiliki nilai yang relevan yang dapat dipelajari dan dipraktikkan. Sedangkan teks non-sastra berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teori-teori baru akan muncul untuk mematahkan teori-teori yang lama. Selanjutnya yang kedua, yaitu ragam ilmu sastra dan genre sastra. Ragam ilmu sastra ada 3. Yang pertama ada sejarah sastra, kedua ada kritik sastra, dan ketiga ada teori sastra. Sejarah sastra yaitu cabang ilmu sastra yang menyelidiki citra karya sastra dari awal sampai sekarang. Kritik sastra merupakan cabang ilmu sastra yang memberikan penilaian baik buruknya karya sastra tersebut. Teori sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berisi tentang studi sistematis mengenai kaidah, prinsip, asas, konsep, dan langkah metodisnya. Genre sastra. Genre sastra ada 3. Yang pertama ada puisi, kedua ada prosa, dan yang ketiga ada drama. Puisi merupakan karya sastra yang terikat oleh rima, irama, penyusunan baris, dan bait harus terlihat indah, padat, dan penuh makna. Terus yang kedua ada prosa. Prosa merupakan karya sastra yang bersifat tulisan bebas, panjang, terurai, dan tidak terikat oleh aturan. Yang ketiga ada drama. Drama merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia. Dengan gerak, drama dapat
menggambarkan realita kehidupan, watak, dan tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dijelaskan. Oke, selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada pendekatan dalam sastra. Pendekatan dalam sastra ada 4. Pertama ada pendekatan mimetik, kedua ada pendekatan objektif, ketiga ada pendekatan ekspresif, dan keempat ada pendekatan pragmatik atau reseptif. Nah, pertama pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik merupakan mendekati karya sastra dari sisi bahan yang digunakan dalam cerita. Pendekatan objektif merupakan pendekatan karya sastra dari sisi karya sastra itu sendiri. Yang ketiga, pendekatan ekspresif merupakan mendekati karya sastra dari ekspresif pengarang atau penulisnya. Dan yang terakhir, keempat, yaitu pendekatan pragmatik atau reseptif, merupakan mendekati karya sastra dari sisi pembacanya. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.